mengganggu semut dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mengusir orang dari kampung halamannya di Pulau Rempang. Kita hanya melihat zahir manusia, wallahu yatawallas sarair, yang tahu rahasia batin manusia adalah Allah. Jangan terjebak pada sholat, jangan terjebak pada puasa sunat, jangan terjebak pada haji dan umrah, tapi lihat makna dalam ibadah. Jangan nakal secara seksual, wala fusuqa, jangan nakal non seksual, wala jidal, lidah jangan kasar, caci maki, sumpah serapah. Ya Rasulullah, ya, apakah perbuatan kita kepada hewan juga ada pahalanya? Apa jawabnya? Ketika dalam perjalanan ada seorang sahabat menyalakan obor, lalu dia bakar sarang semut. Semut itu lari tunggang langgang dan dia ketawa melihat semut itu lari. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti hewan dengan api kecuali Allah yang memiliki api. Apa maknanya? Akhlak Nabi, nggak boleh mengganggu sarang semut, bukan di rumah, bukan di masjid, dalam perjalanan. Semutnya tidak mengganggu orang, di pohon kayu. Kenapa kita bakar dia? Mengganggu semut dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mengusir orang dari kampung halamannya di Pulau Rempang, kampung halaman saya. Nah, di situ pintu masuknya. Tanah dia, nenek moyangnya, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia akan lewat, kata Nabi Sulaiman, tunggu sebentar, tunggu, jangan lewat. Sahabatnya heran, kenapa? Karena aku mendengar panglima semut sedang berkata, udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu, karena Sulaiman akan lewat. Nabi Sulaiman tidak ingin ada semut yang mati teraniaya, terzolimi. Ittaquz zulma, jangan buat zolim, jangan buat aniaya. Fa inna zulma, karena kezoliman, zulumatun yaumal qiyamah. Nabi tidak ingin ada satu semut pun yang teraniaya. Makanya ketika ada orang mau minum teh manis, karena lama diminum tehnya jadi dingin, tiba-tiba di situ ada semut yang sedang berenang. Dia malah menikmati, ayah, cepat ke tepi, cepat pinggir, cepat. Kalau dia berakhlak, dia akan masukkan jarinya ke dalam, menyelamatkan semut itu keluar. Dia sudah menyelamatkan satu nyawa hamba Allah. Dia sudah menyelamatkan satu makhluk Allah. Setelah keluar baru dia minum. Ketika dia mati di akhirat, semua orang menyangka dia akan masuk surga. Dia orang yang baik, dia orang berakhlak, dia menyelamatkan semutnya. Ternyata pas di hadapan Allah, dia rupanya bukan menyelamatkan semutnya, dia sedang menyelamatkan teh manisnya. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita hanya melihat zahir manusia. Wallahu yatawallas sarair, yang tahu rahasia batin manusia adalah Allah.
yang nampaknya berceramah Ustaz Somad, yang kelihatannya membacakan ayat hadis Ustaz Somad, zahirnya, batinnya boleh jadi jamaah yang duduk nun jauh di sana lebih dulu masuk surga dari Ustaz Abdul Somad. Betul? Wah, betul kata jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak itulah yang paling utama. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Maka jangan terjebak pada ibadah, jangan terjebak pada sholat, jangan terjebak pada puasa sunat, jangan terjebak pada haji dan umrah, tapi lihat makna dalam ibadah itu. Sholat, sholat sunat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat subuh, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat du'a, sholat isyraq, sholat awabin, sholat hajat, sholat tasbih. Apa makna sholat? Akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu sholat. Puasa, puasa sunat, puasa Ramadan, puasa wajib, puasa qadha, puasa ayyamul bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa. Apa makna puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, takut kepada Allah. Akhlak. Haji, tawaf, sa'i, keliling Ka'bah, Safa Marwah, melontar jumrah, wukuf di padang Arafah. Apa hikmah di balik haji? Akhlak. Fala rafasa, jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidal, lidah jangan kasar, caci maki, sumpah serapah. Ibadah itu substansinya adalah akhlak. Tapi jangan dibalik. Nanti selesai dengar ceramah Ustaz Somad, enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak umroh. Pas ditanya, kamu enggak sholat, kamu enggak puasa, kamu enggak haji. Yang penting akhlak. Untuk apa sholat puasa kalau enggak berakhlak? Itu kata Ustaz Abdul Somad. Saya lagi yang kena. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, kita tetap haji dan umrah, tapi menjaga akhlakul karimah. Seorang, maaf, beribu maaf. Seorang WTS, wanita tunasusila, perempuan nakal, tidak layak disebut di masjid. Tapi karena memang bunyi hadisnya baghiyun min baghaya Bani Israel, perempuan nakal dari kalangan Bani Israel, haus sampai dia ketemu sumur, lalu dia masukkan sepatunya ke dalam mengambil air, dia berikan kepada seekor anjing. Ghafarallahu laha, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Perempuannya kotor, tempat air minum sepatunya kotor, binatang yang dikasih minum seekor anjing kotor, tiga-tiganya kotor. Allah mengampuninya. Sahabat yang mendengar hadis itu langsung bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah perbuatan kita kepada hewan juga ada pahalanya? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik pada setiap
hati yang basah terhitung sebagai sodakoh. Kalau ada orang berbuat baik kepada makhluk, hatinya basah, seekor anjing pun makhluk ciptaan Allah, maka terhitung sebagai perbuatan baik sodakoh. Tapi jangan gara-gara ceramah ini pulang dari masjid semuanya ke toko jual anjing, beli anjing. Ini ceritanya kan tentang Bani Israel.